I just had to let you know you're. Perkenalkan, nama saya Yohana Evelyn Sinaga dengan NPM 2401010095. Saya prodi PGSD semester 4 dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Video kali ini saya membahas mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Papua terkait mata kuliah inovasi pembelajaran SD dengan ibu pembimbing, yaitu Ibu dosen Desi Sejabat SPD MPD. Mengenai link YouTube yang sudah diberikan ibu dosen terhadap kasus pendidikan di Papua ini menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Dalam kasus ini tidak hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan harus memahami bahwa permasalahan yang terjadi bersifat kompleks dan menyeluruh. Seperti pada kasus di Papua itu memiliki faktor antara lain, yaitu yang pertama rendahnya akses pendidikan, yang kedua ketimpangan distribusi guru, yang ketiga kurang optimalnya pengelolaan kebijakan pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Papua. Selain itu juga mengenai kondisi geografis yang sulit untuk faktor sosial budaya juga turut mempengaruhi rendahnya partisipasi serta motivasi belajar terhadap siswa. Nah, pada kasus pendidikan di Papua dari tahun 2010 sampai tahun 2018 memang pemerintah daerah di Papua sudah membangun 28 sekolah dasar, ada 6 SLTP, 1 SMA dan 1 SMK, serta juga melakukan pembangunan pendidikan yang membentuk dari PAUD dan taman kanak-kanak. Itu juga menjadi salah satu mengembangkan pendidikan anak usia dini, khususnya pada di Papua. Namun, pada di sekolah dasar itu menunjukkan hanya ada 2-3 orang guru. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana seorang guru atau pendidik melakukan dalam membimbing anak pada pendidikan. Dan bagaimana hanya 2-3 guru pada sekolah tersebut yang dapat melakukan pelaksanaan pendidikan secara benar dan optimal. Nah, jika dilihat dari kondisi sekolah yang ada, tampak bahwa banyak sekolah belum berjalan secara optimal. Meskipun secara jumlah rasio guru dan murid terlihat cukup, kenyataannya masih banyak guru yang tidak adil atau tidak merata penempatannya, terutama di daerah-daerah terpencil serta di daerah pegunungan. Nah, selain itu juga menunjukkan pada di sekolah sana tidak jauh dari kata layak karena memiliki fasilitas sekolah juga masih terbatas, baik dari segi bangunan yang masih bersifat itu bangunannya masih dari kayu-kayu bambu seperti itu ya. Dari segi media pembelajaran itu masih kurang karena sekarang di Indonesia itu sudah memasuki kurikulum merdeka, tentu semuanya harus berbasis teknologi, sementara di Papua belum dapat memasuki seperti itu. Yang ketiga itu maupun akses menuju sekolah yang sulit dijangkau. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di daerah-daerah terpencil serta di daerah pegunungan itu sangat berisiko untuk menuju sekolah yang ada di pusat dari Papua. Seperti di pegunungan itu mereka harus berjalan atau menyeberangi sungai untuk dapat sampai ke sekolah menuju atau meraih pendidikan mereka. Itu sangat kurang kan. Nah, hal ini tentunya berdampak pada tingginya angka putus sekolah serta rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima pada siswa. Selain itu juga ada lingkungan belajar yang kurang mendukung, membuat pengalaman belajar yang maksimal itu menjadi kurang. Karena seperti sekolah itu tadi kurangnya fasilitas ataupun yang membuat anak-anak itu menarik dan ikut serta dalam belajar itu tentu masih sangat kurang di Papua. Baik, di balik permasalahan tersebut tentu kita mempunyai cara mengatasi permasalahan yang ada di Papua, yang dimana kita harus memerlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Papua. Seperti kita bisa membangun kerjasama dengan gugus tugas Papua UGM, yang dimana salah satunya itu adalah pemerataan dan penguatan tenaga pendidik dengan memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil serta meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran guru. Selain itu, pendekatan pendidikan berbasis lokal juga sangat penting, yaitu dengan menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan budaya serta kehidupan masyarakat setempat agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, selain itu,
kita juga memiliki harus yang namanya ada program seperti pengiriman guru penggerak daerah terpencil juga perlu terus dikembangkan dan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara. Di sisi lain, adanya juga harus dilakukan yaitu perbaikan dalam manajemen pendidikan seperti pengelolaan beasiswa yang transparan dan tepat sasaran juga harus diperhatikan. Tidak kalah penting, namun perlu adanya strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan yang lebih humanis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pada strategi yang saya berikan tentu ya, tidak hanya dari fasilitas saja yang kurang yang ada di Papua, namun guru. Yang menjadi strategi yang pertama itu adalah penempatan guru yang paling penting, ya, tenaga pendidik. Buat apa di sana sudah lengkap fasilitasnya, sudah ada seperti Infokus, ataupun pembangunan sekolah sudah baik, sudah layaknya untuk dipakai, meja, kursi, atau sebagiannya. Namun tenaga pendidik itu masih kurang. Nah, seperti kita ketahui juga sekarang sudah melalui berbasis teknologi. Percuma itu gurunya, sekolahnya sudah memiliki fasilitas yang aman, namun pada si guru tidak berpotensi pada kurikulum yang sekarang, tidak mengetahui bahwa perkembangan zaman globalisasi ini, ya, khususnya di Indonesia kita perhatikan kurangnya sumber daya pendidikan, sumber daya manusia seperti guru itu tidak boleh terputus dari namanya pendidikan. Harus juga adanya dilakukan tempat pelatihan guru yang khusus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak serta strategi yang berkelanjutan agar pendidikan di Papua dapat berkembang dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Khususnya di Kabupaten Intan Jaya Distrik 6, mulai dari Distrik Sukapa, Hitadipa, Homea, Biandoka, Wangdai, sampai dengan Abisiga. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pendidikan yang ada di Papua serta strategi yang dapat saya simpulkan mengenai kasus ini. Saya akhiri pembicaraan saya hari ini. Kurang lebih dari tutur kata perbuatan atau tingkah laku, saya mohon maaf dan terima kasih. I just had to let you know you're